Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Ta'limul Muta'allim halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anna fakhrul islamil arsabandiyya jama'a kusyural bittikhil mulqata fi makanin khalin fa'akalaha. Wa hukiya, dan diceritakan, anna fakhral islam, bahwa sungguh fakhral islam Arsabandi, orang Arsabandi, Arsabandia naik kepada fakhra. Bahwa sungguh Syekh Fakhral Islam Arsabandi jamaah, mengumpulkan ia, fi'il madhi, kusyural bittikhi, akan kulit semangka. Bittih semangka, kusyur kulit. Al-mulqata, naik kepada kusyura, akan kulit semangka, al-mulqata, yang dicampakkan, yang dibuang orang. Demaful. Di mana dia kumpulkan? Fi makanin, fi muta'ala kepada jamaah. Di mana dia kumpulkan? Fi makanin khalin, pada tempat yang sunyi. Fa'akalaha, maka memakan ianya syekha, akannya kulit, akannya kusyur, akannya kulit semangka. Ini syekh kurang duit nih, ngaji kah? Nggak ada makanan. Dan diceritakan bahwa sungguh Fakhrul Islam Arsabandi jamaah mengumpulkan ia kusyur al-bittih, akan kulit semangka, al-mulqata, yang dibuang. Di mana dikumpulkan? Fi makanin khalin, pada tempat yang tersembunyi, yang sunyi. Fakalaha, maka makan ia, atau makan olehnya, ha, akannya kulit, akan kulit. Fara'athu jariyatun, maka melihat akannya syekh, jariyatun, oleh seorang jariyah, seorang budak perempuan. Fara'athu, melihat akannya syekh yang sedang makan kulit semangka oleh seorang jariyah. Fa akhbarat bidzalika maulaha, fa akhbarat af'ala, maka memberitahukan oleh jariyah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya hiya, kembali ke jariyah. Fa akhbarat, maka memberitahukan oleh si jariyah, bidzalika, dengan demikian syekh makan kulit, maulaha maf'ul. Fa akhbarat, maka memberitahukan oleh jariyah, bidzalika, dengan demikian, maulaha, akan tuannya. Lapor ke tuan, ini ada guru makan kulit wanita. Fattakhadha lahu da'watan, fattakhadha, maka membuat ianya maula. Fattakhadha, maka membuat ianya maula, ianya tuannya si jariyah tadi, majikan ya. Fattakhadha, maka membuat olehnya si maula, lahu, baginya si Syekh Fakhrul Islam. Fattakhadha lahu, maka membuat ianya maula, ianya tuan, lahu, baginya Syekh Fakhrul Islam, dakwatan, akan satu jamuan. Dakwatan, makanan untuk ngundang orang, namanya dakwah, jamuan. Dakwatan, jamuan. Fattakhadha, maka membuat ianya maula, ianya tuan, lahu, baginya Syekh Fakhrul Islam, dakwatan, akan undangan, akan jamuan. Fada'ahu ilaiha, maka mengundang, mengajak, da'a yad'u, mengundang, mengajak. Maka mengundang ianya si maula, si tuan, hu, akannya Fakhrul Islam, ilaiha, kepadanya jamuan. Diundanglah kan, habis bikin jamuan diundang, suruh makan. Falam yakbal, maka tidak menerima ianya Syekh Fakhrul Islam. Falam yakbal, tidak menerima ia, tidak menerima undangan, atau enggak datang. Lihaza, karena ini di atas kemarin, karena ini orang mukmin dilarang menghina dirinya.
Dia merasa mungkin karena dipantau, ketahuan. Nah, kalau mungkin enggak ketahuan dia makan kulit semangka, mungkin diundang mau datang. Ini diundang karena mungkin dia dikira miskin banget, kan nggak ada makanan sampai diundang. Dia takut menghina dirinya, nggak mau datang. Nah, ini kisah Fakhrul Islam. Jadi lihaza ilatnya, maka tidak datang. Ya lihaza karena ini tidak menerima ya gini. Ini karena ini nggak mau menghinakan diri. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi ay yakuna dha himmatin aliyatin la yatma'u fi amwalin nasi. Wa hakadha, dan bermula demikian itu yanbaghi. Sepantaslah bagi pencari ilmu ay yakuna, oleh bahwa ada ianya si talibil ilmi. Itu zahimmatin, yang memiliki tekad, aliyatin, yang tinggi. Zahimmatin aliyah, yang memiliki semangat yang tinggi. La yatma'u, yang tidak tamak ia, ianya si santri. Tidak tamak ia, fa'il yatma'u huwa. Tidak tamak ia fi amwalin nas, pada harta manusia. Nah itu. Jadi katanya di sini santri itu mesti punya tekad tinggi, semangat tinggi, cita-cita tinggi. Tidak boleh tamak kepada harta, bukan tujuan untuk mencari harta. Mencari ilmu jangan untuk mencari harta. Maksudnya gini, ilmu agama jangan untuk mencari duit. Ilmu cari duit ada ilmu lain. Belajar tukang lah, belajar bengkel kah, segala macam. Itu maksud di sini. Jangan kita jadikan ilmu sebagai untuk mencari ekonomi. Dan ini dalilnya. Qala alaihi salatu wasalam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, iya kawat tam'ah, hindari olehmu akan tomak, rakus. Fa innahu fakrun hadirun, karena sesungguhnya tamak itu fakir yang nyata. Fakir yang hadir, fakir yang sekarang, fakir yang nyata. Ya. Hindari olehmu akan tamak, fa innahu, karena bahwa sungguhnya tamak itu fakrun hadirun, kefakiran yang hadir, yang sekarang langsung, bukan yang terjadi di masa depan. Ketika seseorang tamak, betapapun dia memiliki segalanya, dia sedang ditimpa kefakiran. Arti tamak kan orang yang nggak merasa cukup kan, pengen terus. Berarti dia sedang fakir. Itu maknanya fakrun hadirun. Kalau kita terkena penyakit tamak, susah untuk bersyukur, merasa kurang. Nah itulah orang yang kekurangan, kan orang fakir. Nah. Wala yabkhalu bima indahu minal mali, dan tidak kikir ianya si santri. Wala yabkhalu, dan tidak kikir ianya si santri bima indahu, dengan apa yang ada di sisinya si santri. Minal mali, dari harta. Bal yunfiqu ala nafsihi wa ala ghairihi, bahkan berinfak ianya si santri ala nafsihi, kepada dirinya, wa ala ghairihi, dan kepada selainnya. Nah, kalau punya bekal, punya kemudahan, kata beliau, yang pertama untuk dirinya, kan yunfik ala nafsi, infak untuk dirinya, beli segala kebutuhan, kitab apa yang diperlukan ya. Kalau ada kelebihan juga wa ala ghairihi, kepada selain dirinya, teman-teman, sahabatnya. Jadi, tetapi dia menginfak kepada dirinya dan kepada orang lain. Tujuannya taliban ridallah, mencari ridha Allah. Boleh infak kepada siapa? Kepada siapapun, karena semua orang miskin. Pada hakikatnya semua orang miskin. Qala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, berkata oleh Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, apa kata Nabi? An-nasu kulluhum fil fakri, bermula manusia, seluruhnya manusia itu dalam kefakiran. An-nasu kulluhum fil fakri, manusia seluruhnya dalam kefakiran. Kenapa dalam kefakiran?
makhafatal fakri, karena takut fakir. Semua orang takut fakir, berarti semua orang dalam kefakiran. Orang yang takut fakir itu orang fakir. Ya. Makhafah, masdar mim. Makhafatal fakri, karena takut fakir. I'rabnya maf'ul min ajli. An-nasu kulluhum, nas mubtada, kullu taukid. Fil fakri khabarnya. Bermula manusia seluruhnya itu dalam kefakiran. Adapun manusia seluruhnya itu dalam kefakiran. Kenapa? Makhafata, karena takut fakir. Wa kanu fi zamanil awwali yata'allamuna al-hirfata. Adalah mereka orang-orang dulu, wa kanu. Adalah mereka fi zamanil awwali, pada zaman yang dahulu. Itu yata'allamuna al-hirfata. Mempelajari oleh mereka akan hirfah, akan pertukangan atau pekerjaan. Mempelajari oleh mereka hirfata, akan pertukangan. Summa yata'allamunal ilma, sehingga kemudian mereka mempelajari akan ilmu. Hatta la yatma'u fi amwalin nas, hingga tidak tamaklah mereka pada harta-harta manusia. Ini baru benar nih Ustaz. Begini nih. Susah sekarang kan? Kanu adalah mereka fi zamanil awali, pada zaman dulu, yata'allamunal hirfata, mempelajari oleh mereka akan ilmu tukang. Jadi orang duluan belajar ilmu cari duit daripada ilmu cari ilmu. Belajar tukang dulu, belajar memahat, bisa bikin meja, bikin kursi, bikin rumah orang kan? Atau belajar jahit, atau belajar bikin panah, atau belajar apapun yang bisa menghasilkan duit. Kan udah ada pekerjaan tuh. Summa yata'allamunal ilma, kemudian mempelajari oleh mereka akan ilmu, baru cari ilmu. Sehingga ilmunya tidak akan digunakan untuk mencari harta lagi. Nah, kan? Karena sudah ada penghasilannya kan itu. Manusia butuh hidup, tapi dia udah ada pekerjaan. Hatta la yatma'u fi amwalin nas, hingga mereka tidak tomak, tidak berharap pada harta manusia karena punya penghasilan sendiri. Nah itu. Ini orang dulu keren kan? Tapi ngaji itu bukan pekerjaan sebenarnya. Ngaji bukan pekerjaan. Ngajar ngaji bukan pekerjaan. Apa kerjanya? Ngajar ngaji itu bukan pekerjaan. Enggak dianggap pekerjaan. Nah, enggak. Artinya bukan bekerja, jangan cari duit di situ. Nah, bertukanglah. Berarti ngajar ngaji siang aja atau malam, siang bertukang. Nah, kalau siang malam ngajar ngaji, nah, harus ada waktu yang lain. Harus punya apa kalau di sini ya? Punya kebun sawit banyak, bisa menghasilkan juga, nggak perlu ke kebun. Nah itu. Itulah orang dahulu kala. Di Abu Hanifah kemarin, Abu Hanifah ngaji sambil dagang. Dagang di tokonya kan? Dagang kain, kemudian ngaji. Kenapa kita dilarang berharap kepada manusia? Berharap kepada manusia pasti kecewa. Apapun yang kita harapkan kepada orang, siap-siap untuk kecewa. Nah itu. Kalau berharap kepada Allah, insya Allah tidak kecewa. Wafil hikmah, dalam kalam hikmah, kalam yang mengandung hikmah. Manistaghna bimalin nasi iftakara. Barang siapa yang merasa kaya ia dengan harta manusia. Manistaghna, barang siapa yang jadi kaya ia, atau merasa kaya ia, atau mencari kekayaan ia yang benar. Manistaghna, barang siapa yang mencari kekayaan ia bimalin nas, dengan harta manusia. Iftakara, niscaya jadi miskin ya. Mencari kaya dengan harta manusia. Semua apa yang dilakukan pengen cari duit kan, pengen cari kaya kan, itu jadi malah fakir. Nyata fakirnya, mana fakirnya manusia nggak akan pernah membuat kita kaya. Mencari kekayaan dengan harta manusia, dia akan jadi fakir. Tak mungkin manusia bisa membuat kita
Kaya. Kalaupun dia berikan terbatas adanya. Wal alim idza kana tamma'an la yabqa lahu hurmatul ilmi. Dan bermula orang alim idza kana tamma'an fa'alan amsilah mubalaghah. Bermula orang alim idza kana bila ada ianya si alim itu tamma'an orang yang sangat tamak, yang tamak, la yabqa lahu nisya tidak tersisa baginya si alim hurmatul ilmi oleh kehormatan ilmu. Ya, susah untuk menjaga memuliakan ilmu kalau tamak. Apa-apa fatwa bisa dibeli kan? Fatwa bisa dijual, semua bisa dijual. Ya, wala yaqulu bil haqqi dan tidak akan mengatakan ianya si alim dengan kebenaran. Tidak akan berkata iya dengan kebenaran. Kayak kata penceramah. Kalau air, kita dikasih air kan? Masukin ke mulut kan nggak bisa ngomong. Kalau di mulut ada air nggak bisa ngomong. Kalau ngomong tumpah airnya kan? Begitu juga kalau kita suka nerima sogok segala macam, kan nggak bisa ngomong kebenaran lagi. Udah tertutup lah, nggak enak lah. Itu di mana-mana. Ada pejabat suka bantu kita misalnya, suka bantu pondok misalkan. Pasti nggak enak ngomong apa-apa di depannya kan? Pasti yang baik-baik kan? Doa juga yang baik-baik kan? Ya Allah panjangkan umur pejabat pula nih kan? Segala macam bla 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 lah. Walaupun ketahuan misalkan melakukan kejahatan, nggak ada kritik. Gitu memang manusia. Atau siapapun. Memang begitu katanya. Di mana? Manusia itu Abdul Ihsan. Abdul Ihsan. Siapa nama Abdul Ihsan? Namanya Abdul Ihsan. Itu manusia itu namanya Abdul Ihsan. Kita itu hamba kebaikan. Kita akan tunduk kepada siapapun yang melakukan kebaikan kepada kita. Begitu. Siapapun, kalau orang yang begitu, pokoknya orang yang berbuat baik kepada kita, kita pasti akan tunduk kepada dia. Susah untuk membantah kan? Nah, baik dia suka berbuat baik dengan perilakunya atau dengan materi yang dia miliki atau dengan apapun. Nah, itulah. Kalau pengen orang tunduk kepadamu, maka lakukanlah kebaikan kepadanya sebanyak-banyaknya. Nah, itu. Dalam kitab Ta'lim kalau nggak salah. Nah, itu. Walihadza kana yata'awwadzu sahibu syar'i alaihi salam. Karena ini apabila orang tamak itu tidak memiliki kehormatan ilmu, tidak bisa mengatakan kebenaran, susah. Walihadza karena ini kana yata'awwadzu adalah yata'awwadzu adalah ya hal dan sya'an itu yata'awwadzu berlindung oleh sahibu syara'. Berlindung oleh sahibu syara' oleh Nabi, pemilik syariat itu Nabi. Berlindung oleh sahibu syara' oleh Nabi alaihi salam wa yaqulu dan berkata ianya Nabi, a'udzubillahi min tama' yudni ila taba'. A'udzubillahi min tama'in yudni ila taba'in. Aku berlindung kepada Allah min tama'in dari tama', dari rakus, yudni yang mendekatkan ianya tama' ila taba' kepada tabiat. Jadi taba'in ini aib artinya. Aku berlindung kepada Allah min tama'in dari tamak kerakusan yudni yang mendekatkan ia ila taba'in kepada tabiat buruk, kepada aib, kepada cacat. Pada dasarnya semua manusia tamak, ada sifat tamak manusia kan? Cuma tamak ada yang diperturutkan, ada yang tidak. Nah, ini Nabi berlindung dari ketamakan yang bisa membuat manusia itu malu, aib, tercela. Maksudnya tamak itu dilawan, ketamakan ya. Kayak kita suka makan berjamaah, nah itu latihan untuk menahan tamak kan. Nah, kita berusaha makan sedikit biar teman kita makan banyak kan, itu latihan. Ya, Nabi mengajarkan begitu kan.
Itu untuk antisipasi tamak sebenarnya. Makan berjamaah berarti kita makan yang di dekat kita saja kan gitu kan. Nggak harus ngambil ke depan orang lain, itu biar jatah orang lain. Nah itu termasuk bagian dari anti untuk menjaga diri dari kita makan. Koma. Dah. Wa yambaghi alla yarjua illa minallahi ta'ala. Dan sepantaslah bahwa tidak berharap ianya si santri kecuali dari Allah Ta'ala. Wa yambaghi, dan sepantaslah bahwa alla yarjua, tidak berharap ianya si santri illa minallah, kecuali dari Allah Ta'ala. Ini kalau semua diamalkan isi kitab ta'lim bisa jalan di atas air. Masya Allah. Nah ini ilmu keramat. Sepantaslah bahwa la yarjua, tidak berharap ia illa minallah, kecuali dari Allah Ta'ala. Wala yakhafa illa minhu, dan tidak takut ia illa minhu, kecuali darinya Allah. Hanya berharap kepada Allah, hanya takut kepada Allah. Nah itu anjurannya, santri mestinya cuma takut kepada Allah. Bukan berarti ini boleh melanggar peraturan, saya cuma takut kepada Allah. Peraturan nggak takut gitu, akhirnya dilanggar terus, nggak begitu. Nggak begitu. Nggak begitu pemahamannya, itu aliran sesat. Kan? Taat kepada pemimpin pondok kan, kepada guru itu bagian. Dari mana kelihatan dia itu hanya takut kepada Allah atau berharap hanya kepada Allah? Dari mana ketahuan? Nah, ini. Wa yadhharu dzalika bimujawadati haddi syar'i wa adamiha. Nyatalah oleh demikian, zahirlah oleh demikian. Demikian dia hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah. Wa yadhharu dzalik. Zahirlah oleh demikian bimujawadati haddi syar'i, dengan melanggar. Mujawazah melewati, melanggar. Dengan melanggar batasan syara, had batasan. Batasan atau aturan. Bimujawadati haddi syar'i, dengan melanggar batasan syara, wa adamiha, dan tidaknya mujawazah. Tadi sepantasnya dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Dari mana ketahuan takut dan tidaknya hanya kepada Allah, berharap tidaknya hanya kepada Allah? Nyatalah oleh demikian dengan melanggar batasan syara atau tidak. Orang yang tidak melanggar batasan syara, nah itu berarti dia hanya takut kepada Allah. Orang yang suka melanggar berarti dia nggak takut kepada Allah. Kalau takut nggak mungkin melanggar. Itu kan umum masih, makanya beliau tafsilkan. Faman asallaha ta'ala khaufan minal makhluki faqad khafa ghairallahi ta'ala. Maka barang siapa yang maksiat ia akan Allah Ta'ala. Asa, maksiat. Faman asallaha, barang siapa maksiat ia akan Allah Ta'ala. Kenapa maksiat dia? Khaufan, maf'ul min ajli. Khaufan, karena takut, minal makhluk, dari makhluk. Maksiat ia akan Allah Ta'ala karena takut makhluk. Kita takut kepada orang, akhirnya melanggar aturan Allah sampai enggak sholat. Nah, demi baris berbaris misalkan kan, yang dianjurkan oleh seseorang hingga sholat pun kita tinggalkan, misal aja. Nah, berarti kita melanggar perintah Allah karena takut kepada makhluk. Faqad khafa ghairallah, maka orang seperti itu faqad khafa, maka sungguh telah takut ia akan selain Allah Ta'ala. Dia disebut orang takut selain Allah, walaupun mulutnya bilang hanya takut kepada Allah, nggak dipercaya. Faqad khafa ghairallah, maka sungguh takut ia akan selain Allah Ta'ala. Itu dia. Fa idza lam ya'sillaha ta'ala li khaufil makhluqi, maka apabila tidak maksiat ia akan Allah Ta'ala. Idza lam ya'sillaha, enggak maksiat ia akan Allah Ta'ala li khaufil makhluk, karena takut makhluk. Dia takut kepada orang tapi tetap tidak melanggar aturan Allah. Dipaksa untuk melanggar pun dia enggak melanggar. Ini dia tidak maksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk. Takut dia kepada makhluk, tapi dia tidak melanggar. Misal,
Waraqaba hudud syar'i, dan memperhatikan ia akan batasan-batasan syara. Waraqaba memperhatikan ia hudud syar'i, akan batasan agama, batasan syara. Tetap masih dalam aturan Allah. Padahal dia memang takut juga kepada makhluk, takut dipukul, takut dibunuh kan. Tapi dia nggak mau melanggar. Falam yakhaf ghairallahi ta'ala. Maka orang seperti ini falam yakhaf, maka tidak takut ia akan selain Allah Ta'ala. Ya. Artinya takut tidaknya seseorang kepada Allah diukur dengan taat atau tidaknya dia. Selama dia taat kepada Allah, walaupun dia takut kepada orang, tetap nggak disebut takut kepada orang, takut kepada Allah. Kalau dia suka melanggar aturan Allah, walaupun katanya saya takut kepada Allah, enggak. Orang yang takut kepada Allah enggak mungkin melanggar aturan Allah. Orang yang takut kepada api enggak mungkin menceburkan dirinya ke dalam api kan? Kalau takut kok membakar diri. Nah itu. Bal khafallaha ta'ala, tetapi takut ia akan Allah Ta'ala. Bal khafallaha ta'ala, tetapi takut ia akan Allah Ta'ala. Wa kadza fi janibir raja'i, demikian pula pada sisi raja. Pada sisi raja, harapan. Harapan. Makna pada sisi harapan, tadi kan di atas takut. Ada yang orang takut kepada Allah, ada yang takut selain Allah. Begitu juga raja harapan. Ada orang yang berharap kepada Allah, ada orang yang berharap kepada makhluk Allah. Nah, itu sama. Ya. Artinya begini, begitu juga di sisi roja. Roja itu harapan. Selama dia nggak maksiat kepada Allah, ketika dia mengharap kepada makhluk, dia mengharap kepada makhluk. Katakanlah dia melakukan satu pekerjaan, mengharapkan dapat gaji ya kepada makhluk. Tetapi harapan dia kepada makhluk tidak membuat dia maksiat kepada Allah. Itu tetap dianggap raja kepada Allah. Jadi diukurnya di maksiat apa enggak, di melanggar apa tidak. Nah ini dikit lagi. Dah. Ini penting banget nih. Ini baru cara mengulang pelajaran. Mana dia? Ya, dikit. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay ya'udda. Dan sepantaslah bagi santri ay ya'udda, bahwa menghitung ia. Wa yuqaddira, dan mengukur ia. Mentakdirkan artinya mengukur ia, li nafsihi, bagi dirinya, takdiran akan satu ukuran, fit takrari, dalam mengulang-ulang. Sepantaslah bagi santri oleh bahwa ya udah menghitung ia, wa yuqaddira, dan menentukan ia, li nafsi, untuk dirinya, takdiran akan ukuran dalam mengulang-ulang. Fa innahu, karena sesungguhnya si santri, la yastaqiru qalbuhu, tidak akan tetaplah oleh hatinya. Mana tidak akan tetap oleh hatinya? Tidak akan tergambar pelajaran dalam hatinya. Hatta yablugha dzalikal mablaghi. Dzalikal mablagha, hingga sampai ya dzalikal mablag, akan demikian ukuran. Nah, ini arti kacau balau. Kali lagi. Sepantaslah bagi santri udah menghitung ia, yuqaddiru, mengukur ia untuk dirinya, takdiran akan ukuran dalam mengulang. Kita harus ada ukuran dalam mengulang. Ini saya pelajaran yang sudah lewat mesti saya ulang sehari 5 kali. Ya. Bab mansub. Tadi pagi ngaji al-mansubatu minal asma'i khamsata asyarah.
Ya kan? Isim mansub ada 15. Ini saya harus ngulang setiap pelajaran misal 5 kali. Kita tentukan. Atau 3 kali. Kenapa kata beliau? Karena pelajaran itu tidak akan melekat di hati kita hingga sampai kepada ukuran yang kita tentukan. Kalau kita udah menentukan 5 kali, insya Allah dengan kita ulang 5 kali, kita giatkan, pas 5 kali langsung terkopi dalam hati kita. Jangan nggak ada target, nih ulang asal-asal ulang dah pokoknya. Ngulang dah. Tapi boleh juga, lumayan daripada nggak sama sekali kan. 1, 2, tapi bagusnya ditentukan. Nih setiap hari saya mesti ngulang pelajaran 3 kali. Setiap pelajaran yang sudah saya pelajari di kelas, mesti saya ulang maknanya 3 kali. Misal, sampai ke pondok atau sebelum tidur kan? Nah, itu sangat membantu sekali. Udah belajar di sini, ada waktu kosong langsung kita ulang 3 kali maknanya. Paling kurang mufradat semua terkopi di kepala. Nah, lama-lama ente jadi kamus berjalan. Nah, itu semua tahu kan? Tanya tahu ini tahu itu apa tahu. Nggak pakai nulis-nulis kan? Kitab bersih, rapi kan? Bisa diwariskan ke anak cucu. Nah. Ah, ini beliau menentukan yang lebih keren lagi seperti di sini. Wayam bagi ayukarrira sabqal amsi khamsa marratin. Dan sepantaslah bahwa mengulang-ulang ia sabqal amsi akan pelajaran kemarin khamsa marratin 5 kali. Nah. 5 kali ulang pelajaran kemarin. Yang bagi sepantaslah bahwa ayukarrira mengulang ianya si santri sabqal amsi akan pelajaran kemarin khamsa marratin 5 kali. Nah, 5 kali. Ngulang makna, ngulang baris kan, baca sendiri kan, lancar banget. Wa sabqal yaumil ladzi qablal amsi arba'a marratin. Sabqal yaumi atah kepada sabqal amsi. Sepantaslah bahwa mengulang ia akan pelajaran hari sebelum kemarin. Sabqal yaumil ladzi qablal amsi. Kan pelajaran hari yang sebelum kemarin. Arba'a marratin 4 kali. Pelajaran kemarin hari ini kita ulang 5 kali. Pelajaran kemarin lagi hari ini kita ulang 4 kali. Pelajaran kemarin lagi hari ini kita ulang 3 kali. Berarti kerjaan kita 5 tambah 4 tambah 3. Berapa kali ngulang? Nah itu. Jadi waktunya nggak ada yang kebuang kalau begini ceritanya kan. Nggak ada cerita main-main. Main bola aja nggak sempat kita. Langsung kitab ulang. Pelajaran ada berapa kan? Tinggal kita ulang. Nah itu dijamin 6 tahun udah geger Jambi kan? Udah bisa. Nah, ini apa kitab aja apa disodorkan beres. Nah kan gitu. Nah ini kalau nerapin ini ilmu kitab ta'lim. Jangan cuma bisa baca kitab sendiri, bahaya. Kitab sendiri ada tobitnya kan? Kita orang nggak bisa baca. Nah itu. Dah, kita tahu aturannya kan? Wasabqal ladzi qablahu salasan. Dan pelajaran yang sebelumnya kemarin itu 3 kali. Walladzi qablahu isnaini, berarti 5 hari ini kita ulang. Dan alladzi sebelumnya kemarin 2 kali. Walladzi qablahu wahidan, dan alladzi sebelumnya itu 1. Jadi gimana takdirnya? Kita mulai belajar hari apa? Rabu. Hari Rabu. Udah hari Rabu kan? Jadi di hari Rabu saya sudah masuk kelas, mulailah mengulang pelajaran yang hari Senin. Ya, pelajaran hari Senin ulang sekali. Maknanya kan? Pelajaran hari berikut terus. Nah, sebelumnya lagi kan? Nah, 2 kali. Kemudian sebelumnya 3 kali, sebelumnya 4 kali, sebelumnya 5 kali. Nah, itu caranya. Keren ya? Mana sekali lagi biar benar. Tamirnya susah. Yang bagi ayukarira sabukal amsi. Sepantaslah bahwa mengulang-ulangi akan pelajaran kemarin. Khamsamaratin 5 kali. Wasabukal yaumil ladzi, dan akan pelajaran hari sebelum kemarin. Sebelum kemarin 4 kali. Wasabukal ladzi qablahu, dan pelajaran sebelumnya kemarin itu 3. Akan 3. Walladzi qablahu, dan sebelumnya alladzi sebelumnya 2. Dan alladzi sebelumnya alladzi 1. Fahadza ad'a ilal hifdzi, maka bermula ini itu lebih mendorong kepada hafal. Kalau begini cara mengulangnya nggak perlu menghafal, kehafal sendiri.
Itu ada. Fahadha ada ilal hifdi. Ini lebih mendorong kepada dihafalkan. Nah itu ceritanya. Bismillah. Enggak harus. Ini udah keren banget kalau begini. Kita ngulang sekali aja udah lumayan. Yang penting ada ulang kan? Sekali aja. Kalau begini bisa, ini ngajinya satu kitab. Satu kitab sampai khatam bisa begini. Nggak ada ngaji lain. Nggak banyak kitab. Kalau banyak kitab nggak cukup waktu. Misalkan kita ngaji satu kitab. Tak wakil, misalkan kita ulang-ulang terus. Nah, itu. Pelani pelajaran kemarin orang itu bisa kita ulang. Ditandain. Sekali ngaji setengah hari misalkan satu kitab. Nah, itu harus ada ilmu anti bosan kan? Kalau enggak bosan. Ilmu anti bosan. Kalau udah bosan bahaya. Nah itu kan. Disesuaikan lah. Masya Allah. Belum jam 9. Si baru lanjut lagi. Wa yang bagi Allah ya'tadal makhafata fit takrari. Pantaslah bahwa tidak membiasakan ia akan makhafah. Makhafata akan kecil suara fit takrari dalam mengulang. Ini seru teriak-teriak apa gimana? Masya Allah. Ya, mukhafatah. Dan memahami masdar dari ikhfat. Ikhfat, menyembunyikan suara. Wayam bagi dan sepantaslah bahwa tidak membiasakan ia akan mengecilkan dalam mengulang. Jadi mengulang jangan dalam hati. Ada suara dikit katanya kan. Li'anna darsa wa takrara yang bagi ayyakuna biquwatin wa nasyatin. Karena li'anna darsa karena belajar, wa takrara dan mengulang. Li'anna darsa karena belajar dan mengulang itu yang bagi. Pantaslah bahwa ayyakuna ada ianya mengulang tadi biquwatin dengan kuat, wa nasyatin dan semangat. Harus ada suara dikit. Biar direkam oleh kuping kita. Kuah, kekuatan, kuat. Nasyatin, semangat. Wala yajharu jahran. Dan tidak menjiharika. Dan tidak menjiharia akan jihar. Tidak membesarkan ia akan terlalu besar. Jangan keras banget suaranya. Jangan terlalu halus. Sedang-sedang. Kan yang baik sedang kan. Itu hafal lah normal. Al-kalamu wal lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Nah itu. Itu maknanya wala yajharu jahran. Tidak menjiharkan ia akan sebagai menjiharkan. Maf'ul mutlak. Wala yujhidu nafsahu. Dan tidak memaksakan ia akan dirinya. Yujihidu memaksakan, melelahkan ia akan dirinya. Jangan sampai kalau kita suara gede kan cepat lelah juga kan, berbusa mulut kan. Sebentar udah haus. Nah, kan? Jadi biasa, stabil. Kenapa? Kaila yang qati'a anit takrari supaya tidak berhenti ia. Kaila yang qati'a agar tidak putus ia. Agar tidak putus ia anit takrar dari mengulang-ulang. Kalau mengulang suara terlalu besar, cepat lelah, akhirnya berhenti. Nah, jadi biasa aja. Nah, ini fa khairul umuri awsatuha. Ini diambil dari hadis Nabi kan? Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan perkara itu yang pertengahannya. Nah, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahannya perkara. Nah, itu.
Gimana titiknya? Titik, mana titik? Belum ketemu titik ya? Masih jauh pasalnya. Dikit lagi. Masya Allah. Titik. Saya baca aja dikit lagi. Udah lama banget nggak kata-kata nih pasal. Panjang benar. Nah ini. Hukia anna Aba Yusuf kana diceritakan. Anna Aba Yusuf, bahwa sungguh Aba Yusuf, Aba mansub dengan alif, tanda nasabnya alif. Dihikayahkan anna Aba Yusuf, bahwa sungguh Aba Yusuf itu kana ada ia itu yudzakiru. Mudzakarah ya al-fiqh akan fikih. Mudzakarah fikih bukan kawakil kan. Ma'al fuqaha'i bersama fuqaha-fuqaha. Dihikayahkan bahwa sungguh Aba Yusuf kana ada ia itu yudzakiru. Mudzakarah ya akan fikih ma'al fuqaha bersama fakih-fakih yang lain. Biquwatin wa nasyah dengan kuat dan semangat. Suaranya besar-besar kan? Muzakarah. Wa kana sihruhu yata'ajabu fi amrihi, dan adalah mertuanya. Sihru ini mertua, bapak mertua. Wa kana sihruhu adalah mertuanya itu yata'ajabu, heran ya. Fi amrihi pada urusannya Abi Yusuf. Jarang-jarang nih menantu bisa bikin mertua kagum kan? Ini salah satu Abi Yusuf nih. Jadilah mantu yang dibanggakan oleh mertua kan, itu Pak Ul kan. Nah, jadilah mantu yang menjadi kebanggaan mertua. Ini kayak Abi Yusuf nih, coba lihat nih. Wa kana sihruhu, dan adalah mertuanya Aba Yusuf ya ta'ajabu, kagum ya fi amrihi pada urusannya Abi Yusuf. Ini hebat banget mantu saya katanya. Wa yaqulu, dan berkata ianya mantu, oh ianya mertua. Yaqulu, dan berkata ianya sihru mertuanya. Ana a'lamu annahu ja'i'un mundu khamsati ayyamin. Ana a'lamu, saya itu tahu. Bermula saya itu tahu. Ana mubtada, a'lamu khabar. Ana a'lamu, saya itu tahu. Annahu, bahwa sungguhnya Yusuf itu yang mudzakarah suaranya besar-besar, semangat banget. Annahu, bahwa sungguhnya Yusuf itu ja'i'un, lapar ya. Mundu khamsati ayyamin. Nah, ketemu mundu huruf jar kan? Mulai dari 5 hari yang lalu. Mundu maknanya semenjak atau mulai dari kan. Berkata ianya mertua, anak alamu, saya itu tahu. Anahu, sesungguhnya Yusuf itu jai'on, lapar ya. Mundu khamsati ayam, udah 5 hari kurang makan. Bukan nggak makan sama sekali, ini kurang. Kalau nggak makan mungkin udah pingsan ya. Kurang makan, lapar lah. Wa ma'azalika, bersama demikian, innahu yunadhiru ma'al quwati wan nasyat. Bersama demikian bahwa sungguhnya Aba Yusuf itu munadharah ya. Mana munadharah ya, berdiskusi ya, muzakarah ya, ma'al quwah wan nasyat, bersama kuat dan semangat. Tetap semangat masuk kelas kan, muzakarah. Nah, itulah Abi Yusuf. Nasyat, semangat. Udah 100 kali ketemu di belakang. Nasyat, kuwah, nasyat, kuwah. Nah itu kalau sering di baca-baca diulang, nggak perlu tulis lagi yang udah ketemu. Munadharah juga udah ketemu. Nasyab. Padam. Ada pun di sini ada libur. Bantai semuanya. Nah ini buat kita lagi nih, penting. Yang bagi Allah yakuna li talibil ilmi fatratun wa tahayyurun. Dan sepantaslah bahwa tidak ada bagi pencari ilmu. Yang bagi sepantaslah Allah oleh bahwa tidak adalah bagi pencari ilmu fatrah, oleh masa luang, masa lapang, apa? Masa kosong. Fatrah itu masa kosong, masa vakum belajar. Apa makna yang bagus? Fatrah aja. Tidak adalah bagi pencari ilmu oleh fatrah, oleh masa libur. Wa tahayyurun, dan masa kebimbangan, masa galau.
Tahayurun bimbang. Titik dulu begini ceritanya. Sebelum kita maknain begini cerita. Kita belajar baru bisa, jangan ada libur. Maksudnya gini, jangan tiba-tiba karena ada satu masalah kita ngambil cuti setahun. Ya kan? Kalau libur seminggu 2 minggu biasalah. Jangan sampai ini cuti setahun. Mungkin nggak tahu kita kendala apa. Atau mungkin punya kebun di kampung nggak ada yang garap. Nggak ada yang garap kebun, nggak ada yang ngerawat sawit kah? Kita ngambil cuti setahun. Ntar baru mondok lagi. Atau nggak ada yang deres misalkan. Nah, itu kacau. Ya kan? Kalau ngaji fokus. Atau tahayurun ittirab, kegoncangan pikiran. Belum pas tujuan tadi. Nah, ini sekolah umum apa mondok ya? Kita mondok lagi mondok bingung lagi nih kan. Kayak mau keluar gitu. Mikirin yang lain yang aneh-aneh. Nah, itu nggak dapat ilmu. Nah, ini katanya di sini. Begitu. Ini bukan saya tambah-tambah, memang begitu tulisannya di dalam. Wa yambaghi alla yakuna, sepantaslah bahwa tidak ada bagi pencari ilmu fatratun, oleh masa kosong yang lama, libur terlalu lama, tahayurun dan kebingungan dia. Nah, kan? Badan di sini pikirannya di luar. Nah, badannya di Rawdatul Talibin, hatinya nggak tahu kemana kan? Nah, jangan sampai begitu. Fa innaha afatun, karena yang demikian itu penyakit. Afatun itu cacat. Cacat, afat cacat. Membahayakan. Contohnya satu orang. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin yaqulu. Dan adalah guru kami. Siapa guru kami? Syekhul Islam. Siapa beliau? Burhanuddin. Yaqulu, itu berkata ia. Ya, Syekh Burhanuddin berkata, innama ghalibtu syurakai. Hanya saja aku memenangkan akan teman-temanku. Ghalibtu, aku menang. Syurakai, akan teman-temanku. Innama ghalibtu, hanya saja aku menang ya. Syurakai, akan teman-temanku. Aku di atas teman-temanku, kenapa? Bi'anni lam yaka'li, dengan bahwasanya aku. Bi'anni, karena aku. Bi'anni, karena bahwasanya aku itu lam yaka', tidak terjadi bagiku. Lam yaka'li, tidak terjadi bagiku. Fa'ilnya al-fatratu, oleh masa libur. Wal ittirabu, oleh kegoncangan. Fit tahsil, dalam mencari ilmu. Tahsil, mencari ilmu. Dalam menghasilkan ilmu. Innama ghalibtu, hanya saya menang akan teman-teman saya. Kenapa saya di atas teman saya? Bi'anni, karena saya lam yaka'lil fatratu, tidak terjadi bagi saya oleh masa libur panjang. Gak pernah cuti panjang. Dan tidak pernah terjadi oleh istirab, kegoncangan dalam mencari ilmu. Kegoncangan itu artinya begini, nggak harus galau kita. Kadang ada perang. Ya, kita lagi sekolah kayak di Aceh dulu. Tiba-tiba perang. Rumah sekolah terbakar, negara nggak aman, kita nggak berani segala macam kan. Akhirnya kita milih duduk di rumah, nggak kemana-mana. Itu istirab juga. Karena kalau terjadi perang pasti yang korban masyarakat kan. Kayak di Palestina misalkan. Orang yang belajar kan jadi nggak bisa belajar kalau perang. Tapi itu kan di luar kendali kita. Nah, ini yang di sini sepantasnya kalau bisa kita hindari, yang di dalam kuasa kita. Kalau di luar kekuasaan kita ya itu bukan urusan kita kan. Misalkan kita nggak bisa belajar karena negara nggak aman, ya itu ya udah nggak apa-apa. Tapi selama masih kita bisa memilih ya kita pilih. Nah, itu. Ada yang libur lama sampai 12 tahun. Siapa ini Syekh namanya? Lanjut. Wakana yuhka. 12 tahun libur kan? Wakana yuhka. Dan ada ianya hal dan sya'an itu. Yuhka, diceritakan orang. An Syekhil Islamil Isbijabi. Isbijabi. Masyaallah angin eh. Ya, mana dia? Wakana, dan ada ianya hal dan sya'an itu yuhka, diceritakan an Syekhil Islamil Isbijabi. Jadi Syekhil Islam al-Isbijabi. Annahu, basungnya Syekhul Islam waqa'alahu, terjadi baginya. Waqa'alahu, terjadi baginya Syekh fi tahsilihi, dalam
Tahsilnya syekh. Tahsil itu udah maklum. Tahsil itu cari ilmu sebenarnya. Sama kayak ta'allum atau tafsir. Oleh bahwa sungguhnya syekh itu waqa'alahu terjadi baginya syekh fi tahsili wa ta'allumihi, dalam tahsilnya syekh dan dalam belajarnya syekh. Gak usah diartiin. Tahsil mencari ilmu, ta'allum mempelajari ilmu, sama. Terjadi baginya syekh dalam menghasilkannya ilmu dan dalam mempelajarinya ilmu oleh apa terjadi? Fatratus natai. Fatratu fa'il waqa'a, oleh masa fatrah. Isnatai asyarata sanatan, 12 tahun. Bingkila bil mulki, dengan sebab inkilab, dengan sebab apa arti inkilab? Dengan sebab berbaliknya kerajaan, apa namanya? Dengan sebab pergantian kerajaan. Oh, Maliki ini, bingkila bil Maliki, dengan sebab pergantian raja. Bingkila bil Malik, dengan sebab pergantian raja. Zaman dulu kalau pergantian raja biasanya ada perang, ya kan? Biasanya rata-rata ganti raja, perang segala macam, ganti sama raja baru ini itu. Nah, jadi kekacauan, negeri kacau, sehingga sampai 12 tahun nggak bisa belajar. Kalau di kita aja sekarang sibuk pemilu setahun kan, setahun sibuk kampanye segala macam. Tapi mudah-mudahan nggak mengganggu belajar kan. Yang kampanye kan yang di luar belajar. Nah, begitulah kalau zaman dulu biasanya ada raja menggulingkan raja. Mungkin ini pada masa itu terjadi penggulingan satu raja oleh raja yang lain. Pergantian raja kacau sampai 12 tahun nggak bisa belajar. Negara nggak aman. Nih, wa kharaja ma'a syarikihi fil munadharati, dan keluar ia bersama temannya dalam munadharah. Keluar ianya Syekh Islam Al-Isbijabi bersama temannya fil munadharah, dalam munadharah. Ya. Walam yatruka al-munadharata, dan tidak meninggalkan oleh keduanya. Keduanya Syekh Islam dan Syarik dan temannya. Walam yatruka, dan tidak meninggalkan oleh kedua al-munadharah, akan munadharah. Ini ajaib beliau nih. 12 tahun nggak bisa belajar khusus, tapi wa kharaja, keluar ia bersama temannya Syarik fil munadharah, dalam munadharah. Ada munadharah muzakarah ikut. Walam yatrukal munadharah, tidak meninggalkan oleh keduanya akan munadharah. Selalu berdiskusi munadharah kan? Memang nggak belajar di kelas, tapi punya teman belajar bareng. Wa kana yajlisani fil munadharah kulla yaumin, dan adalah hal dan sya'an itu. Yajlisani, duduklah keduanya. Fil munadharah, dalam diskusi, kulla yaumin, pada setiap hari. Setiap hari munadharah. Walam yatrukal julusa lil munadharati isnatai asyarata sanatan. Walam yatruka, dan tidak meninggalkan oleh keduanya al julusa, akan duduk, lil munadharati, untuk munadharah. Walam yatruka tasniyah, tidak meninggalkan oleh keduanya al julusa, akan duduk, lil munadharati, untuk munadharah isnatai asyarata sanatan, selama 12 tahun. 12 tahun nggak sempat belajar, tapi 12 tahun munadharah bersama temannya. Apa hasilnya? Fasara syarikuhu syaikhal islami lisyafi'iyyin. Fasara syarikuhu, maka jadilah temannya Syekh Isbijabi tadi. Maka jadilah temannya itu Syekhal Islam, seorang Syekh Islam lisyafi'iyyin, bagi mazhab Syafi'i. Jadi kalau Syekh Islam itu udah ulama besar kan? Bahwa kana syafi'iyyan, bahwa dan dianya Syekh Islam Al-Isbijabi juga karena Syafi'iyan, ada ia itu Syafi'iyan juga. Oh, syari. Huwa kembali ke syari. Bahwa dan ada ianya syari tadi. Fasara syariku, jadilah temannya si syari'nya itu. Temannya itu Syekhul Islam bagi mazhab Syafi'i, wahwa, dan dianya syari'nya itu ada ia bermazhab Syafi'i memang. Masya Allah, hampir nggak nyampe 3 baris lagi.
dapat kesimpulan bagi kita. Dapat kesimpulan. Nah, satu baris lagi. Wa kana ustadzuna Syekhul Qadhi Al-Imamu Fakhrul Islami Qadhi Khan. Dan adalah guru kami Syekhul Qadhi, seorang syekh, seorang qadhi. Al-Imamu, seorang imam. Fakhrul Islam, Fakhrul Islam. Qadhi Khan namanya. Orang India kayaknya, Qadhi Khan ya. Teman Syahrukh Khan. Qadhi Khan. Nah, itu. Apa kata beliau? Yaqulu, berkata ianya beliau. Yambaghi lil mutafaqqihi ay yahfadha niskhatan wahidatan. Sepantaslah bagi mutafaqih, bagi orang yang belajar fikih. Yambaghi lil mutafaqqihi, sepantaslah bagi orang yang belajar fikih ay yahfadha, oleh bahwa menghafal ia niskhatan wahidah, akan satu niskhah. Satu niskhah. Satu matan kitab. Min nusakhil fiqhi, dari niskhah fikih. Tahu niskhah kan? Niskhah ini, niskhah kitab begini. Niskhah namanya. Satu niskhah kitab, satu catatan kitab atau satu matan kitab. Ya. Sepantaslah bagi orang yang belajar fikih ayah fadha, bahwa menghafal ia niskhatan wahidah, akan satu matan kitab. Min nusakhil fiqhi, dari matan-matan fikih. Boleh juga matan kita artikan kan? Daiman, dalam keadaan selama-lama. Maksudnya begini kata beliau. Kan kita ngaji kitab fikih banyak. Ngaji Bajuri, ngaji apa lagi? Fathul Qarib, ngaji Matan Qoyah. Banyak banget. Ada Busyrul Karim, ada Fathul Muin. Ada apa lagi? Ada Minhajul Talibin, banyak. Mestinya kita yang belajar fikih harus ada satu matan fikih yang kita hafal, matan aja. Matan. Mau hafal matan takrib boleh, tapi terlalu tebal. Atau hafal matan Safinah misalnya. Atau matan Safinah kurang. Bagus matan Minhajul Talibin misalkan. Ayo hafal satu matan. Kalau matan kita hafal, semua persoalan fikih itu tergambar kan? Tergambar dalam pikiran kita. Walaupun sedikit-sedikit. Rukun salat udah ada yang pokok-pokoknya kan? Segala macam, rukun jual beli bla bla bla, lengkap dalam pikiran kita tergambar. Sehingga ketika kita membahas di depan, gambaran secara umum sudah ada dalam kepala kita. Kerangkanya sudah ada. Tinggal pendalaman. Kayak matan nahu juga, harus ada satu matan nahu yang kita hafal. Kita nahu, ngaji kitab nahu boleh banyak banget, nggak apa-apa. Tapi tetap hafal satu matan, jarumiyah misalkan, udah cukup. Tinggal tambah-tambah aja. Ngafalin jarumiyah. Ketika baca jarumiyah, yang kita dapatkan di mutammimah, masukin ke jarumiyah. Bang gitu. Di sono di jarumiyah antara mudhaf ilaih takdirnya cuma dua kan gitu. Min dan lam. Oh, kita baca kawakib ada satu lagi fi, kita tambahin kan? Begitu kita jelaskan ke adik kelas belajar. Oh, ini ada satu lagi nih dalam kawakib begini nih. Antara mudhaf ilaih kadang takdir fi, bila mudhaf terjadi dalam mudhaf ilaih dan seterusnya. Nah itu. Jadi tetap fokus ke matannya. Fayatayassara lahu ba'da dzalika hifdzu ma sami'a minal fiqhi. Maka mudahlah baginya si mutafaqih. Fayatayassara lahu. Maka mudahlah baginya si mutafaqih ba'da dzalika, sesudah demikian, hifdzu ma sami'a minal fiqhi, oleh mendengar sesuatu, oleh menghafal sesuatu, sami'a yang mendengar ia, minal fiqhi dari fikih. Maka mudah baginya sesudah demikian oleh hifdzu ma, oleh menghafal sesuatu yang mendengar ia dari fikih. Kalau kita udah hafal matan, apapun penjelasan tambahan yang kita dengar, mudah kita hafal. Tinggal kita sambung dengan matannya, kayak cerita tadi. Yang penting kita udah hafal. Tabe' bagi marfu ada 4. Na'an, ataf, taukid, badal kan gitu. Pas kita baca ataf kita ingat.